Skala prioritas laki-laki. Oke, hari ini aku mau bahas tentang satu hal yang sering bikin hidup laki-laki itu mentok. Skala prioritas. Banyak yang salah memahami skala prioritas, jadi aku akan membahas secara mendalam di sini. Banyak cowok itu niatnya baik, mau bantu keluarga, mau bahagiain pacar, mau jadi anak yang berbakti. Masalahnya bukan pada niatnya, masalahnya prioritasnya ini kebalik. Akhirnya apa? Ya karirnya nggak naik-naik, uangnya ya segitu-gitu aja, dan yang mau dibantu juga nggak pernah benar-benar naik taraf hidupnya. Hari ini aku akan bagi jadi dua. Yang pertama laki-laki yang belum menikah, yang masih berjuang, yang masih pacaran. Yang kedua laki-laki yang sudah menikah. Aku akan mulai dari yang belum menikah. Prioritas laki-laki yang belum menikah, yang masih bujang, masih sendiri, masih berjuang, masih pacaran, prioritas nomor satunya adalah karir. Bukan pacar, bukan gengsi, bukan kelihatan baik, tapi karir yang jelas arahnya, karir yang menuju mapan. Dan untuk menuju mapan, kamu harus paham satu hal. Cowok hidup bukan dari niat baik, tapi dari value yang dibayar oleh market atau industri. Artinya, kamu harus punya skill yang dibutuhin industri saat ini. Skill yang bisa diasah, skill yang bisa bikin kamu dibayar mahal. Nah, di titik ini banyak cowok ambil salah langkah. Begitu dapat gaji pertama, yang dilakukan adalah setengah gaji langsung dikasih ke keluarga. Niatnya sih mulia, tapi secara strategi ini menurutku nggak wise. Kenapa? Karena kamu jadi nggak punya ruang untuk investasi ke diri sendiri. Padahal kamu masih di fase membangun pondasi. Lebih masuk akal kalau kamu sisihkan hanya 10-20% untuk bantu keluarga dan sisanya kamu pakai untuk investasi leher ke atas. Dan yang aku maksud investasi leher ke atas itu bukan belajar saham, belajar kripto, bukan tentang instrumen keuangan, tapi ilmu, skill, kelas, sertifikasi. Karena itu yang akan bikin karirmu bisa naik kelas. Aku akan bikin contoh pakai angka biar jelas. Misalkan gajimu 5 juta. Kalau kamu kasih 50% ke keluargamu, 2,5 juta habis. Sisanya 2,5 juta buat hidupmu, buat nabung. Realitanya, kamu bakal kesulitan untuk upgrade skill. Akhirnya 3-5 tahun ke depan ya posisimu ya segitu-gitu aja, gajimu ya segitu-gitu aja. Sekarang bandingin kalau kamu bantu keluargamu saat ini 500.000 sampai 1 juta dulu. Sisanya kamu pakai buat belajar dan upgrade diri. Aku akan bahas terkait ini di video selanjutnya, seperti bagaimana menentukan kelas yang cocok buat kamu. Oke, dan setelah mengikuti kelas, kalian punya portfolio yang kuat, mungkin 2-3 tahun atau 5 tahun ke depan kita nggak pernah tahu kapan lonjakannya. Tapi satu hal pasti, kalau kamu jadi profesional, peluang naik karirmu jauh lebih besar. Dan di titik itu, kamu bisa bantu keluarga lebih banyak. Bukan cuma setengah dari gajimu saat ini. Jadi kalau kamu benar-benar mau jadi anak yang membantu keluarga, kamu harus bisa naik kelas dulu. Dan itu butuh keputusan yang memang nggak selalu enak. Kamu harus berani bilang ke keluargamu, sabar dulu ya, aku lagi pakai uang ini buat belajar. Doain ya biar nanti aku bisa bantu lebih besar, lebih banyak. Kalau keluargamu sayang sama kamu, mereka harusnya paham tentang ini. Ini bukan pelit, tapi ini strategimu untuk masa depanmu. Kalau kamu sudah pacaran, aku setuju sama satu hal. Kalau kamu ngajak cewek keluar, cowok harus bayarin, itu normal, itu fitrah. Tapi kalau pacaran malah bikin kamu itu bokeh, itu bukan cinta, itu gengsi. Pacaran itu harus ada batas, harus kamu kasih budget. Jangan sampai pacaran bikin kamu nggak bisa upgrade hidupmu. Kalau kamu nggak bisa ngatur keuangan waktu masih pacaran, jangan heran kalau nanti kamu nggak siap jadi suami. Jadi rangkuman buat cowok-cowok yang belum menikah adalah prioritasmu adalah karir dan investasi leher ke atas. Sekarang untuk laki-laki yang sudah menikah. Ini bagian yang paling sering disalahpahami. Banyak cowok berpikir, aku harus berbakti ke ibu, jadi ibuku harus nomor 1. Dengerin baik-baik, kalau kamu sudah ijab kabul, tanggung jawabmu berubah. Berbakti ke orang tua itu wajib, tapi prioritas nafkah setelah menikah adalah istri. Urutannya jelas, istri dulu, anak kalau sudah punya, baru orang tua. Kalau kewajibanmu ke istri belum beres, istrimu belum aman, kebutuhan istrimu belum terpenuhi,
kamu belum beres sebagai suami. Dan kamu harus bisa jelasin ini dengan dewasa ke ibumu. Kamu bisa bilang, "Bu, terima kasih sudah merawat aku sampai hari ini. Tapi sekarang aku sudah jadi suami. Tugasku menafkahi istriku dulu seperti bagaimana bapak menafkahi ibu. Aku tetap akan berbakti ibu, butuh apa aku akan usahakan. Tapi prioritas nafkah saat ini memang istriku dulu." Cowok yang nggak berani ngomong kayak gini biasanya bukan karena dia baik, tapi karena dia takut konflik. Kalau kamu sudah menikah tapi masih berjuang, karir tetap penting dan akan selalu penting. Bedanya, kamu harus diskusi dulu dengan istri. Kebutuhan harian berapa, makan berapa, tempat tinggal berapa, dan kesenangan istri secukupnya sesuai dengan kemampuan kamu. Tapi setelah itu, satu aturan wajib. Kesenangan pribadi kamu harus kamu tunda. Aku ngomong secara tegas ya, kalau kamu sudah punya istri tapi masih pilih rokok, masih top up game, masih foya-foya, padahal rumahmu itu belum aman, tempat tinggalmu itu belum aman, itu bukan butuh healing. Kamu masih bisa seneng-seneng kok, tapi cari yang nggak ngebakar uang gitu loh. Mungkin misalkan nongkrong sederhana sama teman-temanmu, ngobrol, ya olahraga. Jangan buang uang buat hal-hal yang nggak nambah manfaat buat keluarga kamu. Pikirkan aja, satu bungkus rokok itu bisa jadi telur berapa biji. Dan rezeki setelah menikah itu ada. Aku percaya itu ada. Tapi percaya doang itu nggak cukup. Setelah percaya, kamu harus ikhtiar. Dan ikhtiarnya sudah aku sebutkan tadi. Kamu harus bisa kerja lebih serius, side hustle, upgrade skill, ikut kelas, dan kamu harus ngajak istrimu untuk memiliki satu visi yang sama. Sayang, tolong hemat dulu ya, aku mau ikut kelas ini biar nanti aku bisa naik kelas, naik karir, dan hidup kita bisa lebih nyaman. Nah, itu provider mindset. Jadi intinya, kalau kamu masih belum menikah, prioritasmu adalah karir dan investasi leher ke atas. Kalau kamu sudah menikah, prioritasmu adalah istri, anak, lalu orang tua, sambil tetap harus upgrade karir. Ini bukan ngajarin durhaka, ini ngajarin kamu biar paham tentang tanggung jawab. Good luck, semoga bermanfaat. Di video berikutnya aku akan bahas lebih detail tentang cara menentukan karir dan skill yang benar. Seperti tadi, bagaimana cara menentukan kelas yang kalian butuhkan, bagaimana dengan kelas itu apa yang kalian harus lakukan. Aku akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih. See you in the next video.